Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilah. Selamat pagi pemirsa di rumah. Kami di sini di studio digital SMA Asada. Saya Safiuddin, bersama saya Ustadz Imam Basori, salah satu guru dari SMA Asada. Selamat pagi Ustadz. Selamat pagi Ustadz Safiuddin. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pemirsa, pada hari ini Selasa tanggal 6 Ramadan 1444 Hijriah, kami akan sedikit berbincang-bincang ringan masalah tentang keutamaan Ramadan. Kita tahu bahwasanya Ramadan ini adalah bulan yang suci, bulan yang mempunyai banyak hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, langsung saja kita dengarkan sedikit uraian dari hikmah-hikmah bulan Ramadan ini yang akan langsung disampaikan oleh Ustadz Imam Basori. Monggo Ustadz, langsung saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wa jami'il malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Selamat pagi Ustadz Syafi, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini. Sedikit kita akan membincangkan tentang hikmah dan keutamaan bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa di rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah tahu bahwasanya Ramadan ini adalah sebuah waktu di mana Allah menciptakan bulan Ramadan ini secara khusus. Yang mana bulan ini penuh sekali rahmat, penuh sekali nilai-nilai kebaikannya. Beberapa ulama menyebutkan ada 3 bulan ya, secara beriringan mempunyai keutamaan. Yang pertama adalah bulan Rajab. Bulan Rajab ini oleh para sebagian ulama dikatakan sebagai Syahru Zara'in, bulan di mana di situ kita menanam benih-benih, Syahrul Zara'in. Kemudian bulan berikutnya adalah bulan Sya'ban, di mana para ulama menyebutnya sebagai Syahrul Saqyin. Syahrul Saqyin ini adalah bulan di mana kita mulai menyirami dari benih-benih yang telah kita tanam. Dan yang ketiga adalah bulan Ramadan ini oleh para ulama disebut dengan Syahrul Hasadin. Kita akan ulas beberapa hal berkaitan dengan kenapa mereka menamakan bulan-bulan ini sebagai bulan-bulan yang seperti kita sebutkan tadi, yaitu Syahrul Zara'in, Syahrul Saqyin, dan Syahrul Hasadin. Ya. Pertama,
Kita kembali pada apa yang disabdakan oleh baginda Nabi ketika baginda Nabi masuk pada bulan Sya'ban. Ya. Ini mengajarkan kepada para sahabat sebuah doa yang sudah sangat kita kenal. Allahumma barik lana fi Sya'bana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Saya ulangi. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berilah kami keberkahan di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Kalau kita teliti dari segi maknanya, ini kan ada sebuah harapan. Sampaikan kami pada bulan Ramadan, ini kan ada harapan. Kanjeng Nabi ini sangat berharap sekali untuk bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Maknanya Ramadan ini bagi beliau dan para sahabat pada waktu itu sangat istimewa, sehingga ditunggu, diharap kedatangannya. Sampaikan kami pada bulan Ramadan. Dari sabda Nabi itu kemudian akhirnya para ulama mengkaitkan, ternyata apa? Bila kita ingin pada bulan Ramadan sampai pada bulan Ramadan, kemudian sampai Ramadan itu sampai pada kita juga, nah, kita sampai pada Ramadan dan Ramadan sampai pada kita, otomatis kita mempunyai persiapan yang sangat istimewa. Seperti contohnya kalau kita ingin ke Mekah gitu ya, maka kita akan mempunyai persiapan bagaimana kita ke Mekah. Orang ke Mekah kan berhaji, otomatis persiapannya ke Mekah itu sangat sempurna sekali. Supaya di Mekah ketika dia ketemu dengan Mekah atau dia sampai di Mekah, dia bisa melakukan banyak perbuatan-perbuatan yang seperti dia inginkan. Pertama, kenapa para ulama mengatakan itu adalah syahrul ghorsin, menanam benih pada bulan Rajab, karena bulan Rajab juga termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah di antara 4 bulan yang mulia, ya, yaitu bulan Rajab, ya, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ini termasuk arba'atul qurun. Kemuliaannya itu terletak pada, pertama, memang Allah sudah menentukan itu adalah bulan yang dimuliakan. Yang kedua, di mana siapapun melakukan kebaikan pada bulan itu, maka akan dilipat gandakan pahala perbuatan baiknya. Ini kemuliaannya. Di samping memang pada waktu itu kemuliaan bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram itu pada waktu itu orang-orang Arab tidak melakukan peperangan atau gencatan senjata karena menghormati bulan itu. Lah, pada saatnya Islam datang, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka pada waktu itu adalah sebuah persiapan yang sangat bagus sekali digunakan untuk mencapai pada Asyhahru al-Mukarram, ya, Sayyidul Ashhur, ya, yang disebut dengan Sayyidnya itu yaitu pimpinannya para bulan. Pimpinannya para bulan, di mana 12 bulan itu adalah sebuah ciptaan Allah. Kemudian ada satu bulan yang paling mulia di antara 12 bulan itu adalah bulan Ramadan. Pada waktu Rajab kita mulai menanam benih. Kita tanam benih-benih perbuatan yang baik. Seperti contohnya kalau seandainya kita menanamkan kebiasaan baca Al-Quran, maka bacaan Al-Quran itu dimulai dari satu lempir. Ibarat kita menanam sebuah pohon, ya, menanamnya itu adalah sedikit-sedikit. Itu hikmahnya. Kemudian yang kedua, kenapa kemudian di bulan Sya'ban itu dikatakan sebagai Syahrul Syakin? Betul. Syahrul Syakin itu adalah bulan di mana kita mulai menyirami benih-benih yang kita tanam, sehingga diharapkan akan tumbuh dengan baik.
Kita kenal bulan Sya'ban itu seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi bahwasanya syahru Sya'ban syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana pada bulan itu seluruh amal perbuatan manusia selama 1 tahun itu difikkan, diletakkan di Al-Lauhul Mahfuz. Kita mengetahui bahwasanya ada beberapa hari-hari tertentu di 1 minggu itu ada hari di mana di situ para malaikat ini membawa catatan amal baik hamba seorang muslim ini, diletakkan di tempat itu, yaitu di Al-Lauhul Mahfuz. Kita sering ngaji, ketika ngaji kita mendengarkan bahwasanya malaikat yang ada di sekitar kita itu pertama adalah ya, di kanan kiri kita itu ada malaikat pencatat. Ya. Catat ya. Kemudian di depan kita itu ada malaikat rahmat. Malaikat rahman. Malaikat rahman itu adalah malaikat di bawah komandannya malaikat Mikail yang membawa rizki, membagi rizki. Betul ya? Kemudian di belakang itu ada malaikat hafadh. Malaikat yang bagian menjaga kita. Ada 4 malaikat. Lah 4 malaikat ini sip-sipan. Pagi sampai sore, sore sampai malam. Itu ada sip-sipnya sendiri. Allah memang mengkhususkan itu, ya, menciptakan malaikat-malaikat itu untuk menjaga setiap manusia. Maka dengan demikian kalau kita tahu setiap hari kita itu dicatat pagi dan sore setiap detik, maka pada hari Senin sama hari Kamis catatan kita yang di situ tertulis baik buruk, melakukan tidak melakukan, maka pada hari Senin itu kemudian diangkat oleh malaikat, diletakkan di Al-Lauhul Mahfuz, namanya dimubrongkan. Yeah. Pada setiap pekan kita mendapatkan catatan kita itu diangkat ke Al-Lauhul Mahfuz sebagai manifestasi daripada laporan para malaikat dalam harian kita. Dalam 1 tahun itu ada sebuah bulan di mana seluruh amal ibadah kita sudah diverifikasi, ya, kemudian diletakkan di Al-Lauhul Mahfuz. Makanya ketika Kanjeng Nabi berpuasa hari Senin sama hari Kamis, ditanya oleh para sahabat, Kanjeng Nabi, kenapa panjenengan ini puasa hari Senin sama hari Kamis? Kok tidak hari yang lain? Iya, kok tidak hari yang lain? Iya tuh. Iya kan? Iya. Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, hari Senin itu karena saya dilahirkan, maka saya mengungkapkan syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga pada hari itu salah satu hari di mana amal perbuatan saya diangkat ke langit. Nah, saya senang sekali bila ternyata pada hari itu saya diangkat ke langit catatan saya itu dalam keadaan saya berpuasa. Demikian juga hari Kamis. Makanya pada bulan Sya'ban, Kanjeng Nabi ini meningkatkan ibadahnya. Para sahabat itu juga begitu, meningkatkan ibadahnya. Supaya apa? Itu tadi, karena kita mempunyai amal ibadah dalam 1 tahun, ternyata kita itu diletakkan. Bukannya kemudian kita pada setiap hari, wis saya ini ngomong gak diangkat, aku tak ngelakon elek. Tidak begitu. Itu namanya kita memuliakan pada hari di mana kita diangkat, catatan kita di langit. Ini salah satu hikmah-hikmah di antara kemuliaan-kemuliaan bulan-bulan yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Sya'ban itu ada 1 hari di mana di situ kemuliaannya itu seperti hari Arafah, juga seperti pada hari-hari bulan di Ramadan, walaupun tingkatannya tidak seperti di hari Ramadan. Pada hari itu ada disebut dengan nisfu Sya'ban, ya. Malamnya namanya malam Lailatul Sya'ban. Coba kalau kita lihat kenapa masyarakat kita di seluruh Indonesia itu sangat memuliakan malam itu dengan banyak membaca Yasin, dengan sholat malam dan lain sebagainya, karena mereka ingin mengamalkan apa yang didhawuhkan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh, idza kana lailatun nisfi bin Sya'ban faqumu lailaha fasumu naharaha. Motivasi Kanjeng Nabi, dawuh Kanjeng Nabi, sabda Kanjeng Nabi seperti ini oleh para sahabat, oleh para ulama, diimplementasikan dalam bentuk sehari-hari. Makanya kita mengetahui
para ulama sejak dulu kalau malam Lailatul Nisfi min Sya'ban itu mereka itu banyak membuat kegiatan yang positif. Itu maknanya bahwasanya di bulan Sya'ban itu adalah kita banyak menyirami benih-benih amal yang pernah kita lakukan pada bulan Rajab sebagai persiapan kita pada bulan. Kemudian kenapa pada bulan Ramadan itu oleh para ulama dikatakan sebagai syahrul hasadin? Saya ingin memberikan pendekatan. Kalau kita melihat ada seorang petani menanam, kemudian pada 3 bulan berikutnya mereka itu panen. Apa yang dilakukan mereka? Mereka itu bercita-cita dapat begitu banyak hasil panenan, ya. Panenannya itu kalau orang dulu para petani itu tidak dijual, hanya sebagian kecil dijual. Sebab bila ternyata panenannya itu mencapai nisab contohnya, maka akan dikeluarkan zakatnya. Jadi kalau pertanian itu kan nggak menunggu 1 tahun, tapi kalau dia panen mencapai 1 nisab maka dikeluarkan zakatnya. Nanti ada ketentuannya, ada kalau disirami dengan air membeli sekian persen, kalau itu disedekahkan, dibersihkan harta yang dia dapatkan ini dengan senangnya akhirnya dikeluarkan zakatnya, diberikan kepada para fakir, berbagi maknanya berbagi. Kedua, bahwasanya para petani pada waktu itu saking senangnya dia mempunyai kecukupan pangan selama masa berikutnya. Kalau memang itu digunakan untuk setahun, maka mereka taruh hasil panennya itu di lumbung padi. Sebagian di antara dari hasil panennya itu diseleb, diseleb, digunakan makan setiap harinya, atau dijual untuk digunakan membeli lauk pauk. Demikian gembiranya para petani. Mereka memakan panenannya itu senikmat-nikmatnya. Kalau kita kaitkan dengan bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan itu syahrul hasadin tadi, maka seharusnya kita pada bulan Ramadan itu menikmati Ramadan itu sebagai hasil daripada 2 bulan yang kita lakukan terhadap bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Jadi seperti orang kalau seandainya panennya panen buah-buahan, pada waktu kita panen itu menikmati betul. Makanya pada waktu bulan Ramadan tidak seharusnya menjadi sebuah waktu malas, harus menjadi sebuah waktu yang kita senangi, seperti itu. Jadi seperti panen gitu. Iya, seperti panen, orang panen bandeng, orang panen buah-buahan, panen itu kan senang sekali. Oh subhanallah. Jadi pada bulan Ramadan, ya, kenapa pada bulan Ramadan ini sebagai bulan di mana kita ini istilah bahasanya komboan, komanen dan sebagainya. Karena banyak sekali di setiap sudut, tiap detik daripada bulan Ramadan itu dengan kebaikan-kebaikan. Coba Allah sendiri memberikan hitungan amal ibadah kita itu. Amal ibadah yang kita lakukan itu dilipat gandakan Allah 10 kali, 700 kali. Coba kalau pada bulan Ramadan kita melakukan kebaikan, ternyata ngaji Al-Quran bisa salafir gitu ya. Ternyata oleh pintu ngatus, kan berarti ngake. Harusnya semakin senang ya. Semakin senang. Kemudian puasa sendiri ini dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba tentang puasa. Kan tentang perbuatan-perbuatan yang lain. Itu kan semua hamba bisa menghitung 10-700 kali silakan. Tetapi untuk khusus puasa, Allah sendiri mengatakan as-shaumuli wa ana ajzi bihi. Kalau semua amal-amal ibadah manusia itu bisa dihitung sendiri oleh mereka, silakan pakai kalkulator. Tapi untuk puasa ini hanya Allah sendiri yang tahu pahalanya. Bisa jadi lebih dari 700. Istimewa. Istimewa sekali. Itulah sedikit daripada keistimewaan pada bulan Ramadan. Tidak seharusnya kita pada bulan Ramadan menyia-nyiakan, kita malas dan sebagainya, malah harusnya meningkat sebab syahrul hasadin. Itu Pak Syafiuddin yang bisa kita sampaikan kepada para pemirsa semuanya agar kita semakin semangat. Ya. Baik, monggo. Terima kasih Ustaz.
Jadi tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya untuk melakukan kebaikan ini dimulai dari Rajab, Sa'ban dan Ramadan gitu ya Ustaz ya. Jadi kalau Rajab istilahnya menanam, kemudian Sa'ban itu mengairi, kemudian pada Ramadan ini kita memanen. Itu dari keterangan dari Ustaz Imam Basori untuk masalah hikmah dari bulan Ramadan dan bulan-bulan yang diagungkan. Mungkin cukup sekian Ustaz untuk hari ini. Kita sambung untuk hari-hari yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya di sini sebagai pemandu acara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sehat selalu Ustaz. Siap. Mudah-mudahan seluruh pemirsa yang semangat dalam Ramadan, semangat dalam kelas tidak ngantuk. Mungkin ada pesan terakhir untuk pemirsa di rumah. Baik. Saya berpesan pada diri saya sendiri dan kepada pemirsa semuanya. Ayo, kalau kita mengetahui tentang ilmu agama, termasuk salah satunya adalah hikmah-hikmah Ramadan seperti ini, ayo kita tanamkan di dalam hati. Sebab apa? Orang tidak akan bisa melakukan ketaatan, tidak bisa meninggalkan larangan, dan tidak bisa melakukan kewajiban kalau kita tidak tahu tentang kebaikan-kebaikan itu sendiri, dan kita tidak mengetahui bentuk-bentuk maksiat itu sendiri. Makanya di dalam Ramadan ini, mari kita kenali mana bentuk ketaatan itu dan mana bentuk larangan-larangan itu, sehingga kita bisa melakukan ketaatan itu dan kita meninggalkan larangan. Sebab orang yang tidak tahu tentang hal yang buruk, dia mau tidak mau mesti terjerumus. Seperti dalam syair, ta'allamna syarra la li syarri lakin litawaqi fa inna man lam ya'rifi syarra yaqau fihi. Kita mempelajari hal keburukan itu tidak untuk kita laksanakan, tetapi litawaqi, untuk kita jaga agar kita tidak melakukan keburukan itu. Fa inna man lam ya'rifi syarra, barang siapa tidak mengenal keburukan, yaqau fihi, dia mau tidak mau masih terjerumus sebab tidak tahu. Makanya orang bertakwa itu bekalnya adalah mengetahui ilmu tentang mana yang baik, mana yang buruk. Al-ilmu thariqun ilal jannah. Ilmu itu adalah jalan menuju surga. Sebab orang yang tidak berilmu tidak bisa menuju surga, sebab dia tidak tahu mana jalan ke surga gitu ya. Baik, itu pesan bagi diri saya dan kepada pemirsa sekalian. Mudah-mudahan kita semakin semangat dalam beragama. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.